Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hafsah Nur Latifah dari kelas 4G PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membuat bagaimana cara kita sebagai guru membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini sebelum kita membuat RPP, kita harus memiliki beberapa dokumen seperti silabus, buku guru, buku siswa, yang dimana nantinya itu adalah menjadi acuan untuk membuat RPP. Nah, seperti kompetensi inti. Kompetensi inti ini berada di buku tematik guru. Di sini merupakan penerapan kompetensi yang ada di dalam tema 1 ini. Yang pertama ada menerima dan menjelaskan ajaran agama yang dianutnya, terus memiliki perilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan lain-lain. Terus memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, dan lain-lain. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di setiap RPP itu ada kompetensi inti yang harus dicantumkan. Lalu setelah kompetensi inti ada namanya kompetensi dasar atau KD. Di sini saya hanya mengambil muatan mata pelajaran matematika saja dari tematik ini. Adapun kompetensi dalam muatan matematika yaitu 3.3 membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda. Adapun indikatornya 3.3.1 membandingkan banyak dua kumpulan benda dengan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak 1 sampai dengan 10. Lalu yang kedua ada 4.3 mengurutkan bilangan-bilangan sampai 2 angka dari bilangan terkecil ke terbesar, begitupun sebaliknya dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Indikatornya 4.3.1 mengurutkan bilangan berdasarkan banyaknya objek 1 sampai dengan 10. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama, siswa dapat membandingkan dengan menggunakan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan bilangan berdasarkan banyaknya objek dengan benar. Adapun karakteristik yang diharapkan dari siswa yaitu religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Materi pembelajaran muatan matematika ini yang pertama itu membandingkan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Yang kedua, mengurutkan bilangan. Di sini ada pendekatan dan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Adapun pendekatannya yaitu scientific dengan strategi cooperative learning, tekniknya example non-example, metodenya adalah penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Adapun kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di dalam kegiatan pendahuluan ini mendeskripsikan tentang kegiatan yang
dimulai sebelum ke materi pembelajaran, seperti menyapa siswa, membaca doa, mengabsen, menyanyikan lagu nasional, lalu guru mengingatkan akan pembelajaran yang kemarin, lalu memberitahu pembelajaran yang akan dipelajari sekarang, lalu meminta siswa untuk menyimak penjelasan dari guru tersebut dengan alokasi waktu 15 menit. Langsung saja ke kegiatan yang kedua, yaitu adalah kegiatan inti. Kegiatan inti adalah kegiatan di mana guru memberikan materi yang akan dia ajarkan, memberikan penjelasan, memberikan materi, memberikan tugas. Nah, adanya di kegiatan inti ini, tugasnya di sini muatan matematika itu sebelum pembelajaran ketiga ini dimulai, guru itu sudah meminta siswa untuk membawa peralatan yang dipakai untuk merawat tubuh seperti sabun, sampo, dan pasta gigi, lalu meletakkan ke dalam kotak. Nah, di dalam kotak itu sudah sesuai dengan namanya. Sabun dikumpulkan di kotak sabun dan seterusnya. Nah, setelah itu benda-benda yang telah dikumpulkan menjadi satu itu dapat disebut sebagai kumpulan. Nah, itu merupakan salah satu pembelajaran yang ada di muatan matematika. Jadi kita tidak hanya belajar menggunakan buku saja, tetapi kita juga bisa belajar dari benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti yang tadi itu. Lalu guru mengingatkan kembali tentang nama dan lambang bilangan 1 sampai dengan 10. Di sini guru sudah menyiapkan media pembelajaran berupa kartu bilangan 1 sampai dengan 10. Terus siswa ini menyimak. Nah, setelah menyimak, guru mencontohkan nih, dia mengambil 11 batang sabun. Lalu guru mengumpulkan 10 batang sabunnya saja. Nah, sisa 1 batang sabun. Lalu guru menjelaskan kepada anak-anak bahwa 10 sabun itu terdiri 1 puluhan dan 1 satuan. Nah, guru menggambarkannya dengan bisa menuliskan di papan, atau anak-anak disuruh menulis di dalam buku catatannya, bisa. Lalu di sini ada yang bagian ayo mencoba membandingkan banyak benda. Nah, di sini sudah masuk muatan materi matematika juga. Siswa menunjukkan berbagai kumpulan yang ada di kelas. Nah, kumpulan yang tadi yang sudah dikumpulkan, kumpulan sabun, sampo, pasta gigi, lalu meminta siswa untuk menggunakan kedua tangannya mengambil beberapa jumlah sabun dari wadah sabun tersebut. Nah, ini sudah masuk ke praktek belajar dengan anak. Lalu meminta perwakilan siswa yang lain untuk mengambil sabun juga atau sampo misalnya, bisa menggunakan kedua tangannya. Nah, kemudian dipindahkan ke wadah yang lain. Lalu tunjukkan pada siswa bahwa terdapat 2 kumpulan baru. Nah, yang tadi tuh, yang pertama adalah kumpulan sabun yang sudah diambil oleh siswa pertama, lalu kumpulan sampo yang sudah diambil oleh siswa yang kedua. Lalu di sini guru memberikan penjelasannya. Nah, di sini ada lembar buku siswa. Lembar dari buku siswa ada gambar sabun dan sampo. Nah, di sini guru meminta siswa nih untuk menghitung bersama-sama banyaknya sabun yang sudah diambil oleh siswa yang pertama. Misalnya, sabunnya ini totalnya 7. Lalu menghitung juga samponya yang telah diambil oleh siswa yang kedua. Misalnya ada 4 sampo. Lalu katakan pada siswa ada 7 sabun
dan ada 4 sampel. Anak-anak, manakah yang lebih banyak? Jawabannya pasti adalah 7 sabun. Lalu, guru membimbing siswa untuk membandingkan banyak benda yang telah diperoleh menggunakan kalimat sabun lebih banyak daripada sampel. Mari anak-anak ikuti. Nah, bisa seperti itu ya. Lalu, begitu pun sebaliknya ketika guru membimbing siswa untuk membandingkan sampo itu lebih sedikit jumlahnya daripada sabun. Nah, maka guru bisa memberikan contoh sampo lebih sedikit daripada sabun. Nah, lalu misalnya yang sama banyak seperti apa? Yang jumlahnya sama banyak. Nah, guru meminta siswa satu lagi untuk mengambil pasta gigi yang jumlahnya sama dengan sabun, yaitu 7. Nah, bagaimana cara kita mengatakan pada siswa tentang sama banyak ini? Dan caranya seperti ini. Kan tadi sudah diambil 7 sabun dan 7 pasta gigi. Maka dapat dikatakan sabun sama banyak dengan pasta gigi karena jumlahnya sama banyak. Lalu di sini guru memberikan tugas untuk siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 5 sampai 7 orang. Untuk berlatih membandingkan kumpulan benda menggunakan benda-benda yang sudah disediakan tadi. Nah, guru itu meminta anak-anak membuat 3 contoh perbandingan yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak yang sudah dicontohkan oleh gurunya tadi. Lalu mengurutkan benda dapat dilakukan mulai yang dari terbesar, lalu terkecil, baru sama banyak. Begitupun sebaliknya ya. Setelah berlatih, guru mengajak siswa bersama-sama merapikan kembali peralatan-peralatan yang digunakan untuk dikembalikan ke tempat semula. Lalu siswa dapat berlatih membandingkan banyak benda pada buku siswa. Lalu ada kegiatan terakhir, yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini merupakan kegiatan akhir dari pembelajaran. Nah, di sini guru itu mengulas kembali nih materi pembelajaran yang sudah dijelaskan. Lalu siswa ditanya, adakah kendala atau adakah kesulitan yang kamu rasakan pada saat pembelajaran ataukah pada saat mengerjakan tugas. Lalu guru juga menanyakan bagaimana menyenangkan atau tidak anak-anak pembelajaran pada hari ini. Lalu dilanjutkan oleh doa. Setelah doa, anak-anak dipersilakan untuk pulang. Nah, di sini ada sumber dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kali ini, yaitu diri anak sendiri, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Adapun buku pedoman guru tema 1 kelas 1 dan buku siswa tema 1 kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Lalu ada batang sabun, sampo, kartu bilangan, puluhan dan satuan, papan tabel, nilai tempat. Kita masuk ke bagian penilaian. Penilaian ini adalah cara guru menilai siswa satu persatu, mulai dari sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, keterampilan. Nah, di sini ada contoh format dari sikap spiritual dan sikap sosial. Bentuknya hampir sama, yang membedakan hanya ada di catatan perilaku dan butir sikap. Kalau misalkan sikap spiritual itu lebih ke agama ya, toleransi, menghormati teman yang
berbeda agama seperti itu. Lalu kalau untuk sikap sosial itu lebih dia bisa mengemukakan pendapat dia sendiri, lalu dia juga bisa menghormati pendapat orang lain. Nah, dua ini adalah contoh dari sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya ada contoh format penilaian diri, aspek sikap. Nah, kalau yang ini dikerjakan oleh siswanya sendiri, dia akan menulis nama dia, kelas dia, semester berapa, lalu berikan tanda checklist untuk setiap pernyataan yang paling menggambarkan sikapmu. Nah, jadi berikan tanda checklist di kolom ya apabila pernyataan ini menggambarkan sikap di anak. Tapi apabila tidak, dia harus menceklisnya di kolom yang tidak. Contohnya yang pertama, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Pastinya sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi checklistnya ada di kolom ya. Nah, mereka harus menjawab tuh pernyataannya semuanya. Lalu selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Ya, itu ada tes tertulis. Tes tertulis ini biasanya mengajarkan di buku tema. Nah, ini kunci jawabannya kurang lebih seperti ini. Membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda. Ini contoh kunci jawabannya. Cara penilaiannya seperti apa? Cara penilaiannya, skor penilaian bisa dari 0 sampai dengan 100. Bagaimana cara menilainya? Skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Contoh, misalnya setiap jawaban benar akan mendapatkan nilai 2. Jadi misalkan soalnya ada 5. Satu soal itu nilainya 2. Jadi skor maksimalnya adalah misalnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Kalau misalkan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, seperti itu ya. Lalu jika siswa hanya menjawab dengan benar 2 soal, maka nilainya sebagai berikut. 2 dikali 2 dibagi 6 dikali 100 sama dengan 66,67. Seperti itu. Lalu ada tes lisan. Ini adalah kita mengenai cara merawat tubuh dari teks lagu. Soal dan kunci jawabannya. Ini soalnya ada di buku tema si anak. Nah, ini kunci jawabannya. Lanjut. Nah, di sini ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini mengutip beberapa contohnya yang sangat baik, cukup, perlu dampingan. Nah, keterampilannya menyikat gigi. Nah, untuk mendapatkan nilai sangat baik, ada poin-poin yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Contohnya, di sini kan harus kriteria sangat baik, yaitu menggunakan pasta gigi, menyikat gigi bagian depan belakang, berkumur setelah menyikat gigi, terus menyikat gigi menggunakan sikat gigi sesuai dengan umurnya. Nah, jika empat-empatnya ini sudah mencukupi, nah anak ini akan mendapatkan nilai sangat baik, predikat sangat baik. Apabila hanya memenuhi 3 kriteria dari 4, mereka akan mendapatkan predikat baik. Begitupun yang cukup dan perlu pendamping. Seperti itu. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Di sini contoh penilaian dari keterampilan yang pertama ini menyikat gigi. Adapun 4 predikat di sini yaitu sangat baik, cukup,
perlu bertanding. Nah, ketika kalian ingin mendapatkan predikat baik, kalian harus memenuhi beberapa kriteria. Nah, untuk sangat baik ini ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Untuk yang predikat baik hanya 3, cukup hanya 2, dan perlu pendamping hanya 1 saja. Di sini ada contoh format penilaian keterampilan menyikat gigi yang lebih jelas. Dayu contohnya, dia hanya memenuhi 1 predikat, satu kriteria, maka predikatnya adalah perlu pendamping. Begitupun dengan Udin, dia hanya 2 kriteria saja nih yang terpenuhi, maka predikatnya adalah cukup. Seperti itu. Lalu ada pengayaan. Pengayaan di sini adalah mempraktikkan yang berhubungan dengan menyikat gigi. Lalu remedialnya adalah menentukan nilai tempat bilangan 1 sampai dengan 10 dan menuliskannya dengan benar. Lalu mengetahui di sini ada kepala sekolah, lalu ada tanggal, ada guru kelas. Di sini ada lampiran media pembelajaran, matematika, nilai tempat, ada sabun dan sampo. Nah, sabun dan sampo ini yang dibawa oleh siswa tersebut. Nah, guru hanya membuat kartu angka 1 sampai 10, kartu puluhan dan kartu satuan, atau lebih tepatnya kartu bilangan. Lalu selanjutnya di sini adalah papan tabel membanding 8 sabun berbanding 2 sampo, seperti itu. Ada lampiran materi pembelajaran matematika. Ini ada di buku tema siswa tentang membandingkan banyak benda. Ada membandingkan sabun dengan sampo. Lalu ada instrumen penilaiannya, mencangkup dari KD dan indikator muatan matematika. Yang pertama itu yang KD 3.1 dan indikatornya Adapun lampiran yang kedua yaitu instrumen kompetensi dasar dan indikator. Di sini mengambil dari muatan matematika. Nah, masih sama materinya, perbandingan banyak sampel. Materi ini juga ada di buku tema siswa. Nah, ini KD dan indikator yang keduanya. Membandingkan juga, mengurutkan bilangan dari besar. Lalu ada remedial. Remedial ini sesuai dengan kompetensi dan indikator. Yang pertama 3.3 itu membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda yang ada di sekitar. Dengan indikator membandingkan banyak 2 kumpulan benda dengan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Di sini sudah ada di buku tema anak. Nah, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bagaimana, apakah kalian sudah memahami bagaimana cara membuat RPP ini? Apabila ada salah-salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.